Ditampilkan sebuah ruangan yang penuh dengan informasi mitos, sihir, dan kutukan yang mana telah dipelajari selama bertahun-tahun. Ternyata yang mempelajari adalah seorang bocah. Tahun demi tahun terus berlalu, si bocah kini telah tumbuh menjadi remaja yang pemberani dan agak keras kepala. Kini ia bekerja sebagai awak kapal Angkatan Laut Inggris. Dan dikala rekan-rekan yang lain sibuk bekerja dalam suatu misi pengejaran bajak laut, si pemuda justru sibuk memperhatikan sebuah celah dari cermin yang diyakini sebagai gerbang neraka. Si pemuda pun bergegas menyampaikan informasi tersebut, bahkan tanpa ragu berbaku hantam dengan para angkatan laut demi memperingatkan sang kapten. Sayangnya setelah bertemu, kapten malah menganggap si pemuda terlalu percaya tahayul, bahkan mengira otaknya sudah tidak waras, sehingga si pemuda dipenjara. Kapal pun terus melaju cepat masuk ke dalam celah, sampai akhirnya menemukan kapal bajak laut yang sebelumnya mereka kejar telah menjadi bangkai, dan para kru bajak lautnya lenyap begitu saja. Sang kapten pun bertanya-tanya tentang apa yang terjadi dan mulai berpikir bahwa apa yang disampaikan si pemuda mungkin benar. Namun semua itu sudah terlambat. Setelah pembantaian terjadi, pemimpin dari makhluk misterius menghampiri Kapten Angkatan Laut Inggris, mengakui diri sebagai kematian dan What are you? kematian itu kemudian datang ke ruang bawah untuk menemui si pemuda. Setelah menghabisi napi di sel sebelah, pemimpin dari kematian melihat sebuah poster buronan, lalu meminta si pemuda untuk mencari orang yang ada di poster itu. Sebagai imbalan, si pemuda akan dibiarkan hidup untuk menceritakan tentang kejadian ini karena The men tell no tales. dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, tak peduli seberapa jauh kita mengembara, hati selalu tahu bahwa keluarga adalah arah pulang yang sesungguhnya. Seperti biasa, saya akan bercerita pastinya tentang sebuah film, dan kali ini berjudul Dead Men Tell No Tales, sebuah film yang rilis pada tahun 2017, disutradarai oleh Joachim Ronning dan Espen Sandberg, serta dibintangi oleh para aktor yang sudah pasti kalian kenali. Maka dari itu tidak usah berlama-lama lagi, siapkan itu kopi dan mari cerita kita lanjuti. Adegan berpindah menampilkan di sebuah pulau bernama Saint Martin. Seorang gadis bernama Karina Smith dituduh sebagai penyihir karena ketertarikannya mempelajari bintang dan langit. Padahal Karina sebenarnya hanyalah seorang astronom yang cerdas. Jadi karena dianggap mempraktekkan ilmu hitam, Karina dipenjara dan akan segera dihukum mati. Namun Karina berhasil membuka pintu selnya dan melarikan diri. Terus Jacknya mana bang? Jadi sebelumnya saat adegan di penjara kapal Angkatan Laut Inggris, seorang napi menjelaskan bahwa Jack sudah meninggal dunia dan dikubur di batu tak bernisan di pulau ini. Oke, kita lanjut. Di tempat lain, masih di Saint Martin, di alun-alun sedang ramai karena wali kota meresmikan bank baru dengan berangkas yang diklaim paling aman di dunia. Namun ya, semua orang terkejut melihat Jack ternyata tidur di dalamnya. Terbangun, Jack pun berjalan santai, apalagi setelah itu istri wali kota juga terlihat keluar dari berangkas. Sementara di belakang bangunan, Gibbs dan kru lain sudah bersiap menjalankan sebuah rencana. Mereka memasang tali untuk menarik berangkas dengan bantuan beberapa ekor kuda yang sudah disiapkan. Tak lama, Gibbs segera memacu kuda untuk berlari. Akibatnya bukan hanya berangkas, tapi banknya juga ikut terseret. Shoot him! Mereka pun dikejar oleh puluhan tentara di sepanjang kota. Koin-koin di dalam berangkas berterbangan kemana-mana karena benturan terus terjadi. Kekacauan itu membuat seluruh jalanan berubah menjadi arena kejar-kejaran yang gila.
Di saat yang sama, Karina menyelinap masuk ke sebuah lab science dan dengan penasaran mulai memeriksa sekaligus mempelajari sekitar sampai akhirnya yang punya lab datang. Sementara itu, Gibbs masih menyeret Bank melintasi jalan-jalan kota. Saat berbelok di sebuah tikungan, Jack yang masih bergelantungan terlempar masuk ke rumah warga. Dalam kondisi sempoyongan, Jack tak sengaja masuk ke lab tempat Karina berada. Jack melihat Karina sedang ditodong oleh pemilik lab karena perempuan dilarang masuk ke tempat itu. Lalu tiba-tiba bangunan bank melintas dan Jack segera mengajak Karina kabur dari sana. Saat berada di atas dan terdesak, Jack mendorong Karina jatuh ke atas kereta kuda untuk menarik perhatian tentara Inggris. Setelah itu, Jack melompat kembali ke atas bangunan bank sampai akhirnya reruntuhan bank itu menutup jalan dan menghambat pasukan Inggris yang mengejar. Adegan lalu berpindah menampilkan sebuah kapal kecil di mana Jack dan kru melihat berangkas yang kosong karena semua isinya telah berhamburan ke jalan. Seluruh anak buah Jack, termasuk Gibbs, merasa kesal karena belakangan ini mereka terus dirundung kesialan. Mereka sudah lama tidak mendapatkan harta, bahkan kapal saja mereka tak punya. Jack membantah hal itu dengan memperlihatkan Black Pearl yang masih terkurung di dalam botol. Sayangnya, sampai sekarang ia belum tahu bagaimana cara mengeluarkan dan mengembalikan kapal kesayangan tersebut ke ukuran semula. Gibbs kemudian bercerita bahwa ia mendengar kabar tentang Hector Barbossa yang kini hidup bergelimang harta sebagai komodor. Lalu, karena meyakini keberuntungan Jack sudah habis, maka mereka pun memutuskan untuk meninggalkan sang kapten. You're all dismissed! Hey! All of ya! Kini satu-satunya harta paling berharga bagi Jack adalah bukan keluarga, melainkan kompas unik miliknya. Sementara itu di rumah sakit, masih di Saint Martin, si pemuda yang diketahui bernama Henry ternyata berhasil diselamatkan, tapi kini tangannya diborgol karena lengan bajunya dirobek dan itu dianggap sebagai desertir. Saat dalam kondisi tak sadarkan diri, Henry terus menggigau tentang Trisula Poseidon dan para hantu dari Devil's Triangle. Kemudian ketika para tentara Inggris meninggalkannya, datanglah seorang perawat menghampiri yang ternyata adalah Karina. Gadis itu kemudian bertanya mengapa Henry begitu ingin menemukan Trisula Poseidon. Henry menjelaskan bahwa hanya Trisula itulah yang dapat membebaskan sang ayah dari kutukan lautan. Ya, sejenak kita berpindah ke masa lalu, menampilkan Henry bocah yang terus mempelajari mitologi dan pada suatu malam ia menuju ke tengah laut untuk menenggelamkan diri. Henry tidak berniat mengakhiri segalanya, tapi hanya untuk mendapatkan perhatian dari sang ayah. Karena ayah Henry sebenarnya adalah ya, Will Turner, sang kapten kapal Flying Dutchman adalah ayah dari Henry. Henry sangat ingin ayahnya kembali dan hidup normal seperti manusia pada umumnya, namun Will menganggap bahwa Henry tidak mengerti dan sebelum semuanya terlambat, Will mengusir putranya dari kapal Flying Dutchman. Kembali ke masa kini, Karina mengatakan bahwa tidak percaya pada tahayul semacam itu. Meskipun begitu, ia memiliki buku harian Galileo dan petunjuk peninggalan dari sang ayah sejak Karina masih bayi. Karina lalu memperlihatkan buku Galileo yang terdapat batu merah di sampulnya karena yakin di dalam buku itu terdapat petunjuk menuju Trisula. Karina ingin mencarinya dengan harapan bisa menemukan jejak sang ayah. Tak lama kemudian, para tentara Inggris kembali muncul untuk menangkap Karina. Gadis itu pun berusaha kabur lagi, tetapi kali ini gagal. Beruntung ia sempat memberikan sesuatu kepada Henry, sehingga kini pemuda itu yang berhasil melarikan diri. He's gone, sir! Petang harinya, tokoh utama kita bergalau ria di bawah guyuran hujan, sempat tercebur ke dalam kubangan lumpur. Dengan kesal, Jack pun berjalan masuk ke sebuah warung untuk mencari minuman. Tapi mau bayar pakai apa? Dalam keadaan putus asa, Jack pun mengeluarkan kompas uniknya, lalu menukar dengan sebotol minuman. Tanpa ia sadari, tindakan tersebut memicu sesuatu yang besar.
Give me the bottle. Ya, kutukan itu membuat kematian yang dipimpin oleh Kapten Salazar terbebas. Di dalam Devil's Triangle atau segitiga setan, Salazar pun menyadari bahwa Jack telah mengkhianati kompas tersebut. Oleh karena itu, kelompoknya kini bisa menikmati cahaya matahari dan bebas berlayar di lautan. Sejak saat itu, ancaman lama yang seharusnya tetap terkubur pun bangkit kembali. Dan semua itu bermula dari keputusan Jack menukar kompas demi sebotol minuman. Setelah bebas, Salazar berniat memusnahkan semua bajak laut sampai akhirnya menemukan Jack. Kembali ke Saint Martin, saat hendak menikmati minuman, Jack malah digerebek oleh tentara Inggris dan langsung ditangkap. Kejadian itu diam-diam disaksikan oleh Henry yang sedang bersembunyi. Sementara itu di lautan, Salazar mulai membantai kapal-kapal yang ia temui. Kapal Silent Mary miliknya bergerak buas, mengunyah apapun yang melintas di hadapan. Dalam penjara, Karina melihat cahaya bulan merah menyinari sel. Gadis itu kemudian mengeluarkan buku harian Galileo miliknya dan dengan mencabut batu merah di sampulnya, muncullah tulisan tersembunyi yang menjelaskan bahwa untuk mematahkan semua kutukan laut, Trisula Poseidon harus dihancurkan. Selain itu, muncul pula gambar sebuah pulau di bawah susunan gugusan bintang. Karina akhirnya sadar bahwa gugusan bintang itulah peta yang selama ini dicari. Di tempat lain, Henry menyamar sebagai petugas dan menyelinap ke dalam penjara untuk menemui Jack. Begitu melihatnya, Jack langsung mencekik dan mengancam agar Henry mau menyerahkan kunci karena mengira Henry adalah petugas. Henry lalu memperkenalkan dirinya sebagai putra Will dan Elizabeth. Ia memohon bantuan Jack untuk menemukan Trisula demi membebaskan sang ayah dari kutukan Flying Dutchman. Namun Jack mengatakan bahwa Trisula itu hanyalah mitos karena tak ada seorang pun yang pernah menemukan jalan menuju ke sana. Henry lalu memberitahu bahwa Kapten Salazar kini telah kembali dan sedang memburu Jack untuk balas dendam. Menurut Henry, satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan Jack dari ancaman itu adalah Trisula Poseidon. Sementara itu, di tempat lain, Hector sedang berada di atas kapal mewahnya Queen Anne's Revenge. Kalian masih ingat dua orang ini? Mantan angkatan laut yang kini menjadi anak buah Hector. Mereka membawa kabar bahwa beberapa kapal milik Hector dihancurkan oleh musuh misterius bernama Salazar. Mendengar nama itu, Hector tersentak dan menyadari bahwa ancaman lama telah kembali. Salazar. That's it, Your Sourness. Cemas, Hector segera pergi menemui seorang penyihir bernama Shansa yang sedang dipenjara. Hector bertanya mengapa Salazar menyerang kapal-kapal miliknya. Shansa menjelaskan bahwa sasaran utama Salazar sebenarnya bukan Hector, melainkan Jack. Ia juga mengatakan bahwa Salazar tak terkalahkan di laut, tetapi sayangnya tidak bisa menginjak daratan karena mereka adalah hantu laut. Shansa pun menyarankan agar Hector berlindung di daratan, namun tentu saja Hector menolak karena dirinya adalah seorang bajak laut, bukan bajak sawah. In the sea, unable to step on dry land. I'm a pirate. Always will be. Setelah itu, Shansa menunjukkan kompas milik Jack. Menurutnya, kompas itu akan selalu menunjukkan arah menuju hal yang paling diinginkan oleh pemiliknya. Namun jika kompas itu dikhianati, maka ia justru akan melepaskan hal yang paling ditakuti. Dalam kasus Jack, pengkhianatan itulah yang membebaskan Salazar dari segitiga setan. Karena itu, Shansa meminta Hector membantu Salazar menemukan Jack sebelum Jack menemukan Trisula. Keesokan harinya, Jack diseret ke alun-alun untuk dieksekusi. Dalam prosesnya, tokoh utama kita sempat bertemu dengan sosok yang tak asing yang ternyata adalah sang paman yang juga bernama Jack. Keduanya sangat dekat karena Jack sangat menyukai jokes-jokes sang paman yang kocak tetapi agak gelap, termasuk tentang eksekusi hari ini. Karina juga dibawa ke alun-alun, lalu diketahui bahwa Jack dijatuhi hukuman pancung sementara Karina akan digantung. Ketika hukuman hendak dilaksanakan, Karina menyampaikan beberapa pengakuan bahwa dirinya bukan penyihir, tapi astronomer. Dan bersamaan dengan itu, Jack juga menyampaikan sesuatu yang membuat keduanya berdebat panjang. Pada saat yang sama, Henry muncul dan segera membuat kekacauan sehingga ditangkap. Tapi memang itulah tujuannya, karena Gibbs dan yang lain sudah mempersiapkan semua untuk menyelamatkan Jack.
Jack sempat bingung mengapa Gibbs dan yang lainnya mau repot-repot kembali menolong. Ternyata Henry telah menjanjikan bayaran kepada mereka agar bersedia menjalankan misi itu. Setelah kekacauan terjadi, mereka akhirnya berhasil melarikan Jack dan Karina dari tempat eksekusi. Begitu sampai di kapal kecil, Jack malah memerintahkan agar Henry dan Karina diikat pada tiang kapal supaya tidak bertindak sembarangan. Setelah itu, Jack memerintahkan anak buahnya memotong tali tambatan dan kapal pun meluncur ke laut. Di tengah lautan, Hector mendekati Silent Mary, kapal hantu milik Salazar. Dari kejauhan, terlihat haluan kapal itu membuka seperti mulut raksasa yang hendak menelan kapal Hector. Hector meminta semua krunya tetap tegar, jangan menunjukkan ketakutan. Lalu di saat-saat terakhir, Hector mengakui kepada Salazar bahwa mengetahui tentang perburuan Jack. Salazar, I hear you've been looking for Jack Sparrow. Hector pun berjanji akan membantu Salazar menemukan Jack, sehingga sang kapten hantu memberi ancaman jika Hector berbohong, maka semua kru Hector akan mati. Dan sebagai bukti, kali ini beberapa kru Hector akan dihabisi sesuai dengan jumlah ketukan tongkat. Olé. Olé. Di tempat lain, Jack memperlihatkan buku Galileo dan memaksa Karina menunjukkan peta menuju Trisula. Karina menjelaskan bahwa namanya adalah peta yang tidak bisa dibaca dan hanya muncul di malam hari. Mendengar hal itu, para awak kapal kembali menuduh Karina sebagai penyihir, dukun, dan lain-lain. Kesal dengan penjelasan penuh makna, tak sadar bahwa diri juga terkadang demikian, Jack akhirnya menyeret Henry lalu membuangnya ke laut agar dimakan hiu. Tapi semua itu hanyalah sandiwara agar Karina mau menjelaskan secara lebih manusiawi, dan diketahui bahwa peta yang dimaksud akan muncul di langit malam melalui susunan bintang-bintang. Map is there. Where? Blushing. Sementara itu, di penjara, para tentara Inggris yang sebelumnya menuduh Karina sebagai penyihir justru mendatangi Sansa untuk menanyakan keberadaan Jack. Mereka ingin tahu kemana Jack pergi setelah kabur dan apakah benar ia sedang mencari Trisula Poseidon. Pada malam harinya, Karina mulai mengamati langit dan menggambar petanya berdasarkan posisi bintang. Ya, dari situlah penjelasan mereka mulai memiliki arah yang jelas. Sambil menggambar peta, Karina bercerita kepada Henry bahwa ia sangat ingin menemukan Trisula Poseidon bukan hanya untuk petualangan, tetapi juga untuk mencari petunjuk tentang sang ayah. Sejak bayi, ia ditinggalkan di panti asuhan dan hanya memiliki buku itu sebagai satu-satunya peninggalan dari sang ayah. Karena itulah, pencarian ini memiliki arti yang sangat pribadi baginya. Henry pun mulai memahami bahwa tujuan Karina sama tingginya dengan misinya sendiri. Keduanya lalu sama-sama menaruh harapan besar pada Trisula itu. Pagi harinya, Hector yang menggunakan kompas unik untuk melacak keberadaan Jack mulai diancam oleh Salazar yang mulai kehilangan kesabaran. Di tengah ketegangan itu, Salazar menceritakan alasan mengapa ia begitu membenci Jack, karena dulu ketika nyaris mencapai kemenangan dalam suatu perang melawan bajak laut, Jack menjebak Salazar dan kru Silent Mary sehingga musnah di dalam segitiga setan.
Akibat peristiwa itu, Salazar dan seluruh kru berubah menjadi makhluk kematian atau hantu yang tidak bisa mati dan terjebak di sana selama bertahun-tahun. Sejak saat itulah, dendam Salazar kepada Jack tidak pernah padam. Kini, setelah bebas, ia ingin menuntaskannya sendiri. Ketika Salazar hampir menghabisi Hector, dari kejauhan akhirnya terlihat kapal yang dinaiki Jack. Di sisi lain, Gibbs dan para kru juga melihat Silent Mary muncul di belakang mereka. Gibbs langsung marah karena Jack tidak pernah memberitahu bahwa mereka sedang dikejar monster laut yang sangat berbahaya. Tanpa banyak bicara, para kru kemudian menurunkan Jack, Henry, dan Karina ke sebuah sekoci agar mereka bisa menyelamatkan diri. Sementara itu, ancaman dari belakang semakin dekat. Right, that's it. Kill them all. Saat sekoci mereka hampir mencapai daratan, Karina yang tidak sabar langsung melompat ke laut dan berenang menuju pantai. Dari belakang, Salazar memerintahkan anak buahnya melepaskan hiu hantu untuk membunuh Jack. Ketika Henry hendak ikut turun, hiu-hiu itu sudah lebih dulu mengepung sehingga Kill the sparrow. tak berhenti di situ, keadaan menjadi lebih buruk saat Kapten Salazar bersama kru hantunya turun ke permukaan air untuk mengejar mangsa mereka. Sesampainya di tepi pantai, Jack dan Henry akhirnya berhasil melompat ke daratan. Tak lama kemudian, para hiu dan para awak hantu tidak bisa melanjutkan pengejaran. Salazar dan kru memang sangat kuat di lautan, tapi mereka akan lenyap jika menginjak daratan kering. Karena itulah, untuk sementara, Jack, Henry, dan Karina berlari masuk ke dalam hutan untuk menjauh, namun bukannya selamat, mereka malah terkena perangkap. Why was he waiting for me? Sementara itu, di tempat lain, Angkatan Laut Inggris berhasil menangkap Gibbs dan kru. Tapi yang digebukin hanya Scrum. Gibbs dengan licik mengangkat Scrum sebagai kapten, dan pada momen ini, Scrum dipaksa memberikan informasi tentang lokasi Jack. Ya, nasib kelompok Jack pun kembali terpecah ke arah yang berbeda. This is the proudest moment of my life. Di atas Silent Mary, Salazar yang marah besar menggantung Hector dan seluruh kru Queen Anne's Revenge, bahkan nyaris menghabisi Hector. Untuk menyelamatkan diri, Hector membuat kesepakatan baru dengan Salazar. Ia berjanji akan memburu Jack yang saat itu berada di daratan. Di sisi lain, Jack, Henry, dan Karina ternyata ditangkap oleh penduduk asli pulau tersebut, yang juga adalah kenalan Jack bernama Kelly Babi. Mohon jangan diprotes, namanya memang begitu. Babi, maksud saya Kelly, mengingatkan tentang hutang Jack untuk merampok perak. Jadi inilah saatnya Jack harus membayar dengan menikahi adik Kelly, salah satu wanita tercantik di pulau. Atau Jack, Henry, dan Karina akan dihabisi. Beatrice. Jack tetap tidak mau mengatakan bersedia untuk menikahi adik Kelly apapun yang terjadi. Entah untung atau sial, Henry berhasil mengakali Jack sehingga tidak sengaja mengucapkan bersedia dan pernikahan pun menjadi sah. Namun, I do. Congratulations! You made... Come on! Hector menguasai keadaan, bahkan menghabisi Kelly. Namun jelas, dia tidak datang menolong dengan cuma-cuma. Ia memaksa Jack menemukan Trisula Poseidon untuk mengalahkan Salazar, dan Hector bisa berkuasa kembali di lautan. Lagi-lagi masalahnya adalah kapal. Mau naik apa? Tidak ada yang bisa mengalahkan kecepatan Silent Mary. Hector segera membaca mantra dan mengarahkan pedang ke arah botol di kantong Jack. Jack membawa lari botol yang bocor itu, lalu... Get ready! Menurut Hector, Black Pearl hanya membutuhkan lautan untuk bangkit. Dan benar saja, kapal kesayangan yang hitam legam itu kini kembali ke wujud aslinya. Melihat kapal itu bangkit, semua orang pun kini merasa optimis. Permainan kini benar-benar berubah.
Persaingan memperebutkan kapten kali ini tidak terjadi karena Hector segera mengarahkan pistol untuk menutup mulut Jack. Kita pindah sebentar ke Gibbs dan kru yang berada di penjara di dalam kapal Angkatan Laut Inggris. Gibbs mengatakan hanya membutuhkan satu benda tajam untuk membobol penjara dan ternyata itu ada di kaki Scrum. Ya, lagi-lagi Scrum menderita karena menjadi kapten. Di tengah pelarian itu, mereka melihat Black Pearl tak jauh dari lokasi. Merasa bahagia, Gibbs pun segera mengajak semuanya untuk mendayung menuju kapal itu. The Black Pearl! She sails again! Beberapa waktu kemudian, Hector melihat Karina memegang buku Galileo dan menanyakan asal-muasal buku tersebut. Karena yang Hector ketahui, buku itu telah dicuri. Karina menjelaskan bahwa buku itu adalah satu-satunya peninggalan ayahnya sejak ia ditinggalkan di panti asuhan saat masih bayi. Mendengar penjelasan itu, Hector langsung tertegun ketika mengetahui nama lengkap Karina. Ia pun berjalan menjauh dengan langkah goyah, seolah baru menyadari sesuatu yang selama ini terkubur. Di saat itulah, ia mulai curiga bahwa Karina adalah putrinya sendiri, bahkan untuk memastikan Hector membuka kompas unik dan melihat arahnya menunjuk ke arah Karina. Jack yang menyadari segera menebak dengan tepat. Jack juga tidak heran mengapa Hector yang jelek bisa menghasilkan makhluk semempesona itu, pasti karena kekasih Hector yaitu Margaret. Hector segera memaksa Jack untuk diam karena tak ingin Karina tahu dirinya adalah seorang bajak laut. Ia merasa Karina terlalu cerdas dan terpelajar untuk dipaksa menerima kenyataan itu. Hector pun mengungkapkan penyesalannya. Sebenarnya Hector meninggalkan buku itu untuk alasan yang lebih sederhana, agar Karina bisa menjual batu merahnya untuk bertahan hidup. Namun siapa sangka, semua jauh dari yang dibayangkan. Karina tumbuh menjadi gadis terdidik dan mengikuti petunjuk di buku tersebut. Sementara itu, dari kejauhan, Henry melihat kapal Angkatan Laut Inggris sedang berlayar tak jauh dari mereka. Baru saja hendak menyerang, tiba-tiba saja dari belakang kapal Angkatan Laut muncul Silent Mary. Segera setelah itu, Silent Mary melaju cepat menuju Black Pearl dan pertempuran pun tak bisa dihindari lagi. There's nowhere to hide. Ya, pertempuran terus berlanjut sampai dua kapal itu mendekati sebuah pulau. Jack berhasil naik kembali ke atas Black Pearl. Pada saat yang sama, Salazar membawa Henry bersamanya sebagai sandera. Setelah kapal tertambat, Karina segera mengamati pulau untuk mencari jalan menuju Trisula Poseidon dan menyelamatkan Henry. Ketika matahari mulai terbit, permata-permata di pulau itu tampak bersinar dalam berbagai warna. Karina menyadari ada satu batu merah yang tidak memantulkan cahaya seperti yang lain. Lalu ia pun mendekati. Hector kemudian menyarankan agar memasang pecahan batu dari buku Galileo dan saat laut terbelah, Jack dan Karina tergelincir jatuh ke dasar celah itu. Sementara di atas, Salazar berniat menggunakan tubuh Henry agar bisa bergerak bebas di daratan. Beberapa anak buahnya melarang karena Salazar akan terjebak selamanya di tubuh yang hidup. Namun sang kapten yakin bahwa Trisula Poseidon bisa membebaskannya. Kembali ke dasar laut yang terbelah, Karina akhirnya menemukan Trisula Poseidon. Namun belum sempat bernafas lega, Henry yang dirasuki Salazar tiba-tiba muncul dan menyerang. Ketika Jack sibuk menghadapi Henry, Karina berusaha mencabut Trisula dari tempatnya. Setelah Karina berhasil, Henry yang dirasuki Salazar langsung merebut. Usai menghempaskan Karina, Salazar pun keluar, membuat Henry tak sadarkan diri. Lalu dengan kekuatan Trisula, Salazar mulai mengendalikan air untuk menyerang Jack. Sementara Karina berusaha membangunkan Henry sambil meminta kru Silent Mary menjauh.
Piss off! Setelah Henry sadar kembali, Karina menjelaskan bahwa satu-satunya cara mematahkan semua kutukan laut adalah dengan menghancurkan Trisula itu. Di saat yang sama, melihat Jack yang sudah tak berdaya, Salazar pun segera menusuknya. Beruntung serangan itu mengenai buku Galileo yang dibawa Jack sehingga menyelamatkannya. Henry dan Karina pun tidak menyia-nyiakan kesempatan sehingga segera menghancurkan Trisula Poseidon yang mencabut semua kutukan di lautan. Ya, setelah itu juga Salazar dan seluruh anak buahnya berubah kembali menjadi manusia biasa. Yang menjadi masalah adalah hancurnya Trisula juga membuat lautan yang tadi terbelah mulai menutup dengan cepat. Di tengah situasi genting itu, Hector datang dengan jangkar yang diturunkan dari Black Pearl untuk menjemput Jack dan yang lainnya. Mereka buru-buru berusaha naik sebelum celah laut tertutup sepenuhnya. Tapi Salazar masih belum mau menyerah begitu saja. Menyadari Jack dan yang lain hampir lolos, Salazar langsung mengejar mereka. Saat sedang memanjat naik, Karina sempat terjatuh. Untungnya Hector segera menangkap gadis itu. Dan pada momen ini, Karina melihat tato bintang di lengan Hector yang membuat Karina sadar bahwa Hector adalah ayah yang ia cari selama ini. Hector pun paham bahwa rahasia itu akhirnya terbuka. Melihat Salazar masih mengejar dari bawah, Hector meminta Karina melanjutkan, lalu Hector pun mengorbankan diri untuk menyeret sang Kapten Silent Mary kembali ke dasar laut. Setelah laut kembali menutup, Gibbs dan yang lain berhasil membawa Jack, Henry, dan Karina naik ke atas Black Pearl. Di sana, semua orang berduka atas kematian Hector. Henry kemudian mendekati Karina yang terpukul karena baru saja menemukan ayahnya, tapi langsung kehilangannya lagi. Dengan tegar, Karina mengatakan bahwa namanya kini bukan lagi Karina Smith, tapi Karina Barbosa, sesuai dengan nama sang ayah. Ya, gadis itu menerima kenyataan tersebut dengan lapang dada. Film pun ditutup dengan menampilkan beberapa hari kemudian, Henry mengajak Karina ke kampung halamannya untuk memperlihatkan sesuatu. Tak lama kemudian, Flying Dutchman muncul dan berlabuh. Will Turner lalu turun dalam kondisi sudah bebas dari kutukan. Henry segera memeluk sang ayah, dan tak lama kemudian Elizabeth juga datang menemui Will. Ya, setelah sekian lama, keluarga itu akhirnya kembali utuh. Henry kemudian memperkenalkan Karina pada keluarganya sambil mengatakan bahwa ayahnya juga seorang pelaut hebat, Kapten Flying Dutchman. Dari kejauhan, Jack melihat kebahagiaan itu dengan iri, tapi hanya sekejap karena Gibbs segera mengingatkan bahwa Black Pearl telah kembali kepada sang kapten. Ya, semua menyambut sang kapten termasuk Jack si monyet yang mengembalikan kompas unik. Gibbs pun bertanya-tanya kemana tujuan mereka selanjutnya, namun Jack jagoan kita meminta agar menyingkirkan peta karena kini mereka akan berlayar dengan mengikuti bintang-bintang. Dan tamat. Saya pikir film ini punya cukup banyak kelemahan karena beberapa bagian ceritanya terasa tidak konsisten dengan film-film sebelumnya, terutama perubahan asal-usul kompas Jack Sparrow dan sejumlah detail yang membuat kontinuitas franchise terasa goyah. Dalam versi yang lebih dulu dikenal, kompas itu dikaitkan dengan Tia Dalma, tetapi di film ini Jack justru diperlihatkan menerima kompas tersebut dari Kapten Morgan yang sedang sekarat, sehingga perubahan itu terasa seperti mengubah aturan lama cerita. Karakter Jack juga tidak lagi tampil secerdik dan karismatik dulu, melainkan lebih sering terlihat kacau dan kehilangan daya tarik lamanya. Sementara Hector, Henry, Karina juga terasa belum dimanfaatkan sekuat yang seharusnya. Selain itu, Trisula Poseidon diperkenalkan terlalu kuat sampai membuat beberapa konflik besar dari seri sebelumnya terasa kurang bermakna dan alurnya pun kadang terkesan dipaksakan. Meski begitu, film ini tetap masih memiliki beberapa adegan aksi yang seru, momen hiburan yang menyenangkan, serta konsep visual yang cukup menarik, sehingga pada akhirnya masih bisa dinikmati sebagai tontonan petualangan yang ringan.
Sebelum kematian pertamanya dan sebelum dibangkitkan kembali, pria yang bernama lengkap Armando Salazar adalah kapten kejam dari Angkatan Laut Kerajaan Spanyol yang mendedikasikan hidupnya untuk membasmi bajak laut di seluruh dunia. Kebencian itu muncul setelah ia menyaksikan ayah dan kakeknya dibunuh oleh bajak laut pada suatu masa dalam hidupnya. Dalam usahanya memusnahkan ancaman pembajakan, Salazar justru berubah menjadi sosok yang bahkan lebih kejam daripada orang-orang yang ia benci karena ia membantai bajak laut tanpa belas kasihan dan menganggap mereka tidak lebih dari wabah yang harus dimusnahkan. Hal itu terlihat ketika ia dan kru kapalnya Silent Mary disergap oleh armada berisi 10 kapal bajak laut. Meski kalah jumlah, Salazar dan anak buahnya tetap berhasil memusnahkan armada itu, lalu membunuh para penyintasnya bahkan setelah mereka mengibarkan bendera menyerah. Di tengah kekacauan itu, Salazar melihat Jack Sparrow yang masih muda bersama kapalnya Wicked Wench setelah mendapatkan kompas unik dari Kapten Morgan berusaha melarikan diri. Jack lalu memancing Salazar masuk ke sebuah celah, Devil's Triangle, yang akhirnya menghancurkan kapalnya, menewaskan Salazar dan seluruh kru, sekaligus mengutuk mereka menjadi hantu mayat hidup. Selama bertahun-tahun, Salazar terpaksa tetap terjebak di segitiga setan itu, dikurung oleh kekuatan gaib di tempat itu. Selama masa penahanannya, ia akhirnya mengetahui nama pria yang telah mengalahkan. Sejak saat itu, kebenciannya pada Jack terus tumbuh. Keren ya, emang dari muda udah lihai jagoan kita. Film ini mungkin punya adegan post-credit paling menarik di seluruh franchise karena memberi petunjuk tentang kembalinya satu karakter besar secara tak terduga untuk film selanjutnya. Namun di saat yang sama, adegan itu juga cukup membingungkan karena melempar banyak hal ke penonton sekaligus. Karena itulah bagian ini terasa perlu dibahas lebih dalam. Film-film Jack memang sudah lama punya tradisi menghadirkan adegan penutup seperti ini, bahkan jauh sebelum Marvel menjadikannya ciri khas. Film pertama memperlihatkan monyet Jack menjadi makhluk abadi yang terkutuk, film kedua mengungkap nasib anjing yang tertinggal di pulau para penghuni liar, film ketiga melompat 10 tahun ke depan untuk menunjukkan Will pulang ke rumah dalam kunjungan sekali setiap 10 tahun selama bertugas di Flying Dutchman, lalu film keempat ditutup dengan Angelica yang mendapatkan kembali boneka voodoo Jack. Semua itu awalnya hanya terasa seperti bonus kecil yang seru atau godaan emosional, tetapi kali ini benar-benar seperti sedang menyiapkan kelanjutan ceritanya secara terang-terangan. Saat mencapai akhir, film ini terasa seperti penutup yang sangat pasti dalam banyak hal. Jack, Henry, dan Karina yang kini diketahui sebagai keturunan Hector berhasil menghancurkan Trisula Poseidon. Tindakan itu mematahkan kutukan Will yang mengikatnya pada The Dutchman. Lalu mereka semua kembali pulang, kemana Will akhirnya bisa bersatu lagi dengan Elizabeth Swann. Sementara itu, Jack Sparrow kembali ke posisinya sebagai Kapten Black Pearl dan keluarga Turner berjalan pulang di bawah cahaya matahari terbenam. Ini adalah penutup yang rapi, manis, dan terasa memuaskan karena berhasil menyelesaikan banyak benang cerita yang menggantung sejak trilogi awal, termasuk adegan post-credit dari At World's End. Kalau film ini memang ingin berakhir di titik itu, sebenarnya itu sudah menjadi penutup cerita yang sah dan masuk akal. Mereka bahkan membuat Hector, salah satu karakter dalam tanda kutip terbaik dalam seri ini, mengorbankan diri demi menyelamatkan putrinya. Hal itu menutup perjalanan karakter yang paling berkembang di franchise ini dan memberi kesan akhir yang kuat. Ya, adegan penutupnya dimulai dengan Will dan Elizabeth yang sedang tertidur di tempat tidur mereka. Tiba-tiba seseorang masuk ke dalam kamar, kita mendengar langkah kakinya yang berat, melihat bayangan tubuhnya yang bertentakel, dan saat sosok itu mengangkat tangan bercapit untuk menyerang, hampir tidak ada keraguan lagi bahwa itu adalah Davy Jones. Namun, tak lama kemudian, Will terbangun dan tidak melihat siapapun, sehingga awalnya adegan itu terasa seperti mimpi buruk semata. Meski begitu, ketika Will kembali memejamkan mata, kamera bergerak ke bawah dan memperlihatkan genangan air serta bernacle di lantai. Jika semua rencana berjalan sesuai harapan, ada satu hal besar yang bisa diambil dari adegan itu. Davy Jones telah kembali, entah bagaimana caranya. Dan justru kata-kata entah bagaimana itulah yang paling penting. Karena secara logika, karakter ini seharusnya sudah benar-benar mati, bahkan seperti sudah tidak mungkin kembali lagi. Namun adegan post-credit justru memberi isyarat bahwa kematian itu mungkin belum benar-benar menjadi akhir baginya. Kemungkinan paling masuk akal adalah karena Will Turner tidak lagi menjadi Kapten Flying Dutchman, sehingga muncul kekosongan pada kekuatan utama kapal itu dan membuka jalan bagi kembalinya Davy Jones. Kalau dugaan ini benar, berarti petualangan terbaru Jack Sparrow tanpa sadar telah melepaskan ancaman lama yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Hal inilah yang membuat kemunculan singkat Davy Jones terasa penting karena bukan hanya menjadi kejutan di akhir film, tetapi juga petunjuk bahwa bahaya sebenarnya mungkin baru saja dimulai. Jika benar arah ceritanya mengarah ke sana, maka film ke-6 punya peluang menghadirkan kembali musuh ikonik yang bukan hanya berbahaya, tetapi juga punya sejarah panjang dan hubungan kuat
dibuat dengan para tokoh utamanya. Tapi pada kenyataannya tidak ada film ke-6. Semuanya telah berakhir karena ya kalian tahulah kenapa. Sangat disayangkan bukan? Bagaimana menurut kalian? Baik, mungkin segitu saja teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar. Atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!